Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Dekat Programming bersama saya Muhammad Ali Albar. Di video kali ini kita akan membahas mengenai model Entity Relationship Diagram. Pada kesempatan ini saya khususkan untuk latihan pembuatan IRD. Pertama, latihan pembuatan IRD. Jadi mahasiswa meminjam buku. Di sini kita disuruh menentukan entitas dari deskripsi tersebut. Jadi kalau mahasiswa meminjam buku ya gampang saja ya. Jadi entitasnya ada dua, saya gambarkan. Entitas ada dua ya, entitas. Kemudian entitasnya mahasiswa ya. Kemudian selanjutnya ada ini nama relasinya meminjam. Oke, jadi seperti ini saja jawabannya untuk latihan pembuatan yang pertama. Kemudian selanjutnya saya hapus dulu. Selanjutnya latihan kedua ya. Pada saat mendaftar menjadi anggota perpustakaan fakultas, dicatatlah nama, nomor mahasiswa, dan alamat mahasiswa. Setelah itu mereka baru bisa meminjam buku di perpustakaan. Jadi kalau kita lihat dari kalimat ini, mahasiswa itu memiliki atribut nama dan nomor mahasiswa dan alamat. Jadi ada tiga. Setelah itu mereka baru bisa meminjam buku di perpustakaan. Buku-buku yang dimiliki perpustakaan itu banyak sekali jumlahnya. Tadi kan ada relasi antara mahasiswa dengan buku ya. Buku yang dipinjam dan dimiliki perpustakaan itu banyak sekali jumlahnya. Tiap buku memiliki data nomor buku, judul, pengarang, penerbit, dan tahun terbit. Nah, di sini atributnya untuk buku itu ada nomor buku ya sebagai primary key-nya, judul, pengarang, penerbit, dan tahun terbit. Kemudian satu buku itu bisa ditulis oleh beberapa pengarang. Ya, satu buku bisa ditulis oleh beberapa pengarang. Jadi kalau kita mengingat notasi dari penulisan atribut, kalau nilainya lebih dari satu, itu kan namanya adalah atribut multi value ya. Nah, untuk notasinya itu berupa elips, garis elips sebanyak dua, ada double garis elips. Itu untuk menandakan kalau dia multi value. Ini kita lihat. Di sini tentukan entitas, atribut, dan relasi dari deskripsi di atas dengan menggambar IRD-nya. Ini ya, tadi sudah kita ketahui kalau mahasiswa itu punya tiga atribut, nomor mahasiswa, nama, dan alamat. Ya, relasinya seperti di latihan yang pertama, meminjam. Untuk atribut buku itu nomor buku, judul, penerbit, dan multi value-nya adalah pengarang ya. Di sini kayaknya kurang satu untuk atribut
bukunya ada tahun terbit ya. Tahun terbit ini belum kita tulis. Nanti silakan kalian tulis sendiri tahun terbit untuk keyword bukunya. Nah, di sini untuk multi value itu kita ya garis tebal apa double garis gitu ya. Jadi garis elipsnya ada 2 untuk mendatakan kalau dia atribut multi value yang memiliki nilai lebih dari 1. Kemudian latihan nomor 3 ini lanjutan dari latihan nomor 2. Namun ada beberapa tambahan penjelasan berikut ini dari latihan nomor 2. Seorang mahasiswa boleh meminjam beberapa buku ya. Jadi seorang mahasiswa boleh meminjam beberapa buku. Kita lihat dulu. Berarti ini kan kardinalitasnya ya. Kemudian kalimat kedua, satu buku boleh dipinjam beberapa mahasiswa. Ya, seorang mahasiswa boleh meminjam beberapa buku, berarti bukunya banyak ya. Kardinalitasnya. Kemudian satu buku boleh dipinjam beberapa mahasiswa. Berarti banyak juga mahasiswanya, banyak ke banyak ya. Kita lihat, nah ini mahasiswa dengan buku itu banyak ke banyak. Kemudian kembali ke soal berikutnya. Semua mahasiswa itu sangat perlu buku sehingga tidak ada yang tidak pernah meminjam ke perpustakaan ya. Jadi di sini berhubungan dengan partisipasi total atau partisipasi sebagian ya. Kalau dari kalimat ini kan baru satu arah dulu ya. Mahasiswa itu sangat bergantung pada buku ya. Sehingga tidak ada yang tidak pernah meminjam buku ke perpustakaan ya. Jadi mahasiswa itu wajib meminjam buku ya. Jadi dia mahasiswa ini sangat bergantung pada buku ya. Nah, kita belum tahu apakah dia partisipasi total atau partisipasi sebagian. Kalau partisipasi total berarti nanti buku harus bergantung juga pada mahasiswa. Kalau partisipasi sebagian, buku tidak bergantung pada mahasiswa ya. Kita lihat kalimat berikutnya. Ada buku yang sangat laris dipinjam mahasiswa, namun ada pula buku yang tidak pernah dipinjam sama sekali. Nah, buku di sini ada yang tidak pernah dipinjam oleh mahasiswa. Berarti mahasiswa atau buku tersebut tidak bergantung pada mahasiswa karena tidak pernah dipinjam gitu ya. Bukunya selalu ada gitu. Oleh karena itu, maka bisa disebut sebagai partisipasi sebagian. Jadi mahasiswa yang sangat bergantung pada buku, tapi buku tidak bergantung pada mahasiswa. Ya. Tinggal kita gambar partisipasi sebagian itu berupa garis, ya, garis double satu di sebelah mahasiswa karena dia yang sangat bergantung. Kalau yang satu garis ini kan tidak bergantung ya, buku tidak bergantung pada mahasiswa. Kemudian kalimat berikutnya, satu buku dapat memiliki beberapa kopi. Ya, jadi satu jenis buku, misalnya satu buku sistem basis data, punya beberapa kopian. Ya. Namun untuk kopi yang sama, memiliki satu nomor buku. Jadi kode bukunya atau nomor bukunya, primary key bukunya 1, meskipun jumlahnya banyak. Ya. Nah, untuk membedakan supaya dia ada banyak, ya kita bisa menambahkan atribut stok atau jumlah atau apapun itu ya, menandakan kalau buku yang ada itu sebanyak berapa ya. Ya. Misalnya dipakai atribut jumlah ya di buku, identitas buku. Untuk mau pakai stok boleh juga, ya silakan ya. Yang penting maksudnya sama ya. Kemudian setiap peminjam itu akan dicatat tanggal peminjamannya. Ya, setiap peminjaman
akan dicatat tanggal peminjamannya. Jadi ada atribut tanggal pinjam ya yang harus kita tulis. Kira-kira tanggal pinjam itu ditulis di mana? Tergantung dari relasinya ya. Nah, karena di sini relasinya adalah banyak ke banyak, maka sebaiknya atribut tanggal pinjam kita tulis di tabel relasi meminjam. Ya. Jadi selain di sini ada foreign key-nya ya, karena aturan dari transformasi IRD kalau banyak ke banyak dia akan membentuk tabel baru ya. Jadi akan berbeda kasus jika kardinalitasnya banyak ke satu atau satu ke satu atau satu ke banyak ya. Akan berbeda kasusnya untuk penempatan tanggal pinjam. Karena kasusnya di sini adalah banyak ke banyak, maka sebaiknya ada di tabel relasi meminjam. Ya. Akan aneh jika tanggal pinjam ini kita masukkan di tabel mahasiswa, ya. Atau di tanggal pinjam ini kita masukkan di tabel buku. Nah, itu. Misalnya di tabel buku ada tanggal pinjam. Tanggal pinjamnya adalah tanggal 14 September. Ya. Nah, nggak tahu buku yang mana, siapa yang meminjam. Nah, itu kan nggak tahu. Jadi salah kalau kita menyimpan di entitas buku ya, atau tabel buku. Kemudian selanjutnya, semua mahasiswa disiplin mengembalikan buku tepat 1 minggu setelah peminjaman. Ya, jadi mahasiswanya disiplin. Nah, jadi karena disiplin, kita tidak perlu mencatat tanggal pengembaliannya kapan, ya, karena dia selalu disiplin mahasiswanya. Ya, jadi cukup tanggal pinjamnya saja. Yang jelas minggu depan itu mahasiswanya sudah pasti mengembalikan buku tersebut. Ya. Enggak, tidak perlu ada atribut lainnya ya. Itu tanggal kembali. Untuk nomor 4, tuh ya. Lanjutan nomor 3. Namun ada beberapa penjelasan berikut ini. Mahasiswa kadang-kadang terlambat mengembalikan buku. Nah, di sini kan, kalau yang sebelumnya di latihan 3 itu mahasiswanya disiplin. Tapi ini mahasiswa kadang-kadang terlambat mengembalikan buku, sehingga dikenakan denda. Nah, jadi ada atribut denda ya. Jadi ada atribut denda yang harus dibuat. Atribut denda itu dibuat di mana? Ya, dibuat di tabel relasi ya, tabel relasi. Di sini kita lihat atribut denda itu menggunakan notasi garis putus-putus ya. Berarti ini sifatnya atribut ini dihitung secara otomatis oleh sistem ya. Jadi misalnya telat 2 hari, maka dendanya akan dikali Rp500 per harinya. Jadi sistem yang menginputkan datanya ya, data denda tersebut secara otomatis. Tinggal dikurangkan saja tanggal peminjamannya kapan dan tanggal kembaliannya kapan. Kalau lebih dari seminggu, kan batasnya seminggu ya. Kalau seminggu ya tidak kena denda, kalau lebih dari seminggu baru kena denda ya. Misalnya peminjamannya sudah dilakukan sebanyak 10 hari. Nah, kalau seminggu kan 7 hari. Kalau 7 hari nggak kena denda ya. Kalau ke atas berarti kan 10 kurang 7 lebih 3 hari. Nah, nanti 3 hari dikali Rp500. Nah, itu adalah dendanya. Sistem yang akan menghitungnya.
Kemudian besarnya denda adalah 500 per hari keterlambatan. Ya. Nah, mahasiswa dianggap terlambat jika mengembalikan buku lebih lama dari 1 minggu. Otomatis kan kalau yang dari kalimat yang di atas itu kita selain atribut denda kita harus menulis tanggal pengembaliannya kapan gitu ya. Tanggal kembalinya kapan supaya bisa dihitung berapa hari telatnya ya antara tanggal pinjam dengan tanggal kembali. Oke, selanjutnya latihan nomor 5. Lanjutan nomor 4, namun ada beberapa tambahan penjelasan berikut ini. Sistem basis data digunakan untuk tingkat fakultas, di mana perpustakaan merupakan salah satu bagian dari fakultas. Perpustakaan ini merupakan bagian dari fakultas. Perpustakaan ada di lingkungan fakultas. Fakultas memiliki beberapa jurusan, ya. Misalnya Fakultas Teknik itu memiliki jurusan Teknik Informatika, Teknik Elektro, Teknik Mesin, dan Teknik Sipil, ya. Dan tiap jurusan memiliki perpustakaan. Jadi tadi ada 4 jurusan, memiliki 4 perpustakaan. Kemudian pada SBD perpustakaan, data rinci tentang suatu jurusan itu tidak diperlukan. Ya. Jadi jurusan apa, ya data detail jurusan itu tidak diperlukan. Ya. Otomatis kita buat seperti ini. Jadi entitas perpustakaan. Nah, jurusan tadi kan berhubungan dengan fakultas. Karena dia tidak memerlukan detail dalam SBD sistem basis data perpustakaan ini. Secara detail dia jurusan ini memiliki detail apa, data detailnya tidak diperlukan sehingga cukup ditulis sebagai atribut saja di perpustakaan, entitas perpustakaan. Bisa sebagai primary key atau ditambahkan nanti primary key-nya bisa pakai kode ID jurusan ya, mana-mana. Yang jelas entitas itu harus memiliki primary key. Kemudian mahasiswa boleh meminjam buku dari perpustakaan manapun ya. Jadi ada relasi. Mahasiswa boleh meminjam buku dari perpustakaan manapun. Jadi entitas di sini ada 3. Mahasiswa, ya buku, kemudian ada entitas perpustakaan ya. Jadi cukup di sini mahasiswa meminjam buku dari perpustakaan manapun ya. Cukup seperti ini. Jadi tidak perlu kita tulis lagi relasi mahasiswa perpustakaan ya. Jadi takutnya akan terjadi redundansi gitu ya. Nah, cukup seperti ini karena kita data yang tersebut kita bisa mengakses dari beberapa tempat ya. Tanpa menulis ulang data yang sama sehingga dapat meminimalisir terjadinya redundansi. Kemudian kita kembali ke soal sebelumnya. Setiap perpustakaan itu memiliki banyak buku. Ya, setiap perpustakaan memiliki banyak buku. Jadi di sini kita lihat relasinya buku dan perpustakaan. Setiap perpustakaan memiliki banyak buku, berarti bukunya N ya. Perpustakaannya 1 dulu ya. Kita baca sebaliknya kalimat. Buku yang sama hanya ada di 1 perpustakaan ya. Buku yang sama hanya ada di 1 perpustakaan. Jadi 1 buku itu hanya ada di 1 perpustakaan. Ya. Kita balik. Jadi setiap buku, nah kira-kira kardinalitasnya apa? Setiap buku dimiliki 1 perpustakaan ya. Ya. Jadi kalau buku SBD, perpustakaan yang memiliki buku SBD itu hanya ada di perpustakaan Teknik Informatika. Untuk jurusan lain tidak memiliki buku SBD. Gitu ya. Jadi kardinalitasnya banyak ke 1 ya. Kalau kita baca sebaliknya, 1 perpustakaan memiliki banyak
buku. Ya, sudah benar ya, sesuai dengan kalimat soal. Untuk partisipasi total, di sini dituliskan kalau buku dan mahasiswa itu merupakan partisipasi total. Karena buku butuh perpustakaan, perpustakaan butuh buku ya. Perpustakaan nggak butuh buku, nah, pasti rak di perpustakaan itu kosong ya. Buku juga, kalau buku tidak ada kalau ingin dibaca ya sebaiknya ada di perpustakaan. Jadi saling bergantung sehingga disebut partisipasi total. Kemudian latihan ke-6 ya, lanjutan dari nomor 5. Namun ada beberapa tambahan penjelasan berikut ini. Fakultas memiliki 3 jurusan ya. Misalnya 3 jurusan ya. Dan tiap jurusan memiliki perpustakaan. Setiap mahasiswa baru otomatis langsung terdaftar di satu perpustakaan ya. Namun mereka boleh meminjam dari perpustakaan manapun di jurusan tersebut. Jadi intinya di sini mahasiswa cukup mendaftar di satu perpustakaan dan kartunya dia bisa meminjam menggunakannya ke perpustakaan lainnya. Secara sederhana kita cukup membuat relasi seperti ini. Mahasiswa relasinya terdaftar di perpustakaan. Mahasiswa terdaftar di perpustakaan. Jadi ini merupakan partisipasi total juga. Mahasiswa butuh perpustakaan, perpustakaan butuh mahasiswa juga supaya ada yang belajar dan meminjam ke perpustakaan ya. Jadi kira-kira seperti ini dari soal cerita tersebut. Oke, materinya sampai di sini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.